Selamat pagi Ibu Silakan, Mariana, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Prina, alhamdulillah kabar saya luar biasa sehat. Bagaimana kabar Bu Prina? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh, Oke enggak. Bu, sebelum kita mulai, gimana perasaan Ibu nih menjelang sesi Dengar, coaching Bu. kali ini? Silakan. Ada hal khusus yang mau didiskusikan tidak? Bentar, Bu. Iya, ada banyak Ini rupanya kalau udah beberapa permasalahan yang mengganjal di hati saya akhir-akhir ini. Baik, kebanyakan kalau apa begitu nih? mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kayak Apa gini ada nih. hal khusus yang ingin Ibu bahas di coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran yang dengan metode monoton ya, rata-rata menggunakan ceramah. Ini Berat. adalah curhatan dari peserta didik saya dan saya menganalisis mungkin termasuk saya juga ya, sebagian besar menggunakan metode ceramah. Itu Bu Prina. Oke, metode monoton. Tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini apa? Tadi kan pembelajaran monoton yang maksudnya tujuannya mau diapakan gitu. Siswa kita ini kan full day. Jadi kalau terbayang nggak Bentar sih ya. siswa sekolah dari pagi sampai sore, mereka sudah bosan dengan gaya guru jam Bu, 1 sebentar. sampai jam 11 monoton gayanya ceramah, sudah dipastikan pasti siswa itu hanya fisiknya aja yang sudah ada di sekolah, tetapi pikirannya melayang-layang karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu Bu Oke, Prina. baik. Berarti siswanya sudah lelah gitu ya Bu ya. Lebihnya kita Iya. juga. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin siswa itu datang ke sekolah dengan semangat, mereka rindu dengan suasana belajar, mereka senang dan bahagia pulang dari sekolah. Itu. Oke, berarti kalau begitu menurut Ibu apa yang membuat siswa itu merasa senang di kelas? Mungkin karena Ibu zamannya bicara di sekarang grup sudah di bot. zaman era Gen Z ya. Kita harus memaksimalkan dunia mereka. Itu yang kurang terkondisikan oleh kami. Lanjut ya Bu ya. Ya. Nah, tadi kan apa tadi yang membuat siswa merasa senang tadi kan dengan digitalisasi dan lain-lain itu ya Bu. Nah, gimana caranya Ibu tadi kan katanya keluhannya belajar monoton. Jadi gimana Ibu mensiasati gitu situasi tersebut? Nah, mungkin sekarang kurikulum Merdeka kan pembelajaran sudah berkurang ya. 10% untuk proyek ya. Di proyek itu kan di luar sekolah. Mungkin itu merupakan hal yang luar biasa membahagiakan untuk mereka karena mereka tidak terkurung di dalam ruang kelas. Kalau untuk pembelajaran di ruang kelas mungkin kita harus melihat kondisi. Kalau pagi mungkin kita bisa belajar serius, kita mengenal metode ceramah atau kalau misalkan eksak berhitung. Tetapi kalau siang hari itu sudah tidak efektif lagi diterapkan. Jadi kemungkinan kita harus mencari solusi yang lain. Kita harus menggunakan media pembelajaran, entah itu kita langsung menyaksikan video, atau diberikan keleluasaan menggunakan Gen Z mereka dengan gurunya yang bisa mengarahkan, gitu Bu. Baik, berarti sudah mulai terlihat ya kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuannya nanti. Tujuan yang tadi supaya tidak monoton pembelajarannya. Rencana saya akan memetakan gaya belajar mereka sesuai dengan kita ini kan dulu, kita tes dulu gaya belajarnya apa. Jadi kita memberikan keleluasaan. Oke, kalau yang memang sukanya visual, kita kasih fasilitas visual. Kalau yang audiovisual, atau yang misalkan kinestetik, kita beri kesempatan mereka untuk bisa mengekspresikannya. Misalkan bisa di labor atau memang menggunakan media-media langsung yang bisa untuk praktek mereka. Baik, Bu. Nah, dari semua praktek yang akan Ibu rencanakan itu, tahap awal rencana Ibu yang mana? Tahap awal saya akan kalau akan menggunakan gadget atau akan menggunakan proyektor untuk menerangkan pada mereka, menggunakan video-video yang menarik. Nah, setelah itu
kita bimbing mereka, tugasnya mungkin di produk dulu ya, kita diferensiasi produk dulu. Tugasnya kita tidak memaksakan misalkan harus dalam bentuk PowerPoint atau misalkan harus dalam bentuk makalah, tapi beri keleluasaan pada mereka, tugasnya boleh. Jadi tugasnya itu diselesaikan di sekolah, tidak di rumah. Kalau yang suka video, mereka ngambil tempat di pinggir sekolah atau di belakang kelas sehingga mereka bisa langsung tahu hasil pembelajaran ini. Misalkan tentang laju reaksi, mereka laju reaksi adalah menampilkan dengan videonya. Kalau yang suka dengan rangkuman, kita masih memberikan hak juga untuk mereka untuk memberikan produk yang berbeda. Nah, Ibu, misalnya nih strategi tadi sudah Ibu rencanakan gitu kan. Kapan akan Ibu lakukan itu? Itu kita buat rencana pembelajarannya dulu, minggu depan mungkin sudah bisa dilaksanakan. Baik, berarti sudah mulai tergambar ya Bu, bagaimana hasil akhir apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk saya mungkin sudah tergambar, tapi kan sekolah ini tidak hanya satu, tapi kita berharap bisa mendiseminasikan ke guru-guru yang lain supaya mereka mengerti kebutuhan siswa tersebut. Mungkin saya akan mencari mitra untuk bekerja sama. Nah, Bu, tadi Ibu bilang mau mencari mitra. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan strategi Ibu tadi? Ada beberapa guru yang memang mereka high-tech, mereka paham penguasaan teknologi. Di sekolah kami ada 3 guru penggerak, ada 5 guru yang PPG. Saya rasa mereka sudah menguasai teknologi, jadi kita bisa membuat komunitas dan membagikan praktik baik ke guru-guru lain. Harapannya mereka bisa bergerak bersama-sama supaya mengajar dengan media yang menyenangkan. Siap. Nah, baik, sekarang kita sudah masuk ke tahap tanggung jawab ya. Pertanyaan saya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Komitmen saya harapkan bisa terrealisasi minggu depan. Saya akan minta bantuan kepala sekolah untuk memantau semua ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Baik, mudah-mudahan bisa terrealisasi ke depannya ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir saya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching pada hari ini Bu? Saya lumayan lega, akhirnya permasalahan mengganjal di pikiran saya, anak-anak sekolah full day, mereka merasa bosan dengan metode ceramah, sudah dapat solusinya. Saya akan menerapkan media pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif dengan siswa, baik itu menggunakan teknologi ataupun praktek langsung dengan alam sekitar. Saya akan berkolaborasi dengan guru-guru dan saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk menerapkan proses pembelajaran diferensiasi ini. Harapannya siswa pulang sekolah dengan perasaan bahagia. Oke, terima kasih ya Bu Ana. Sepertinya bagaimana Bu Ana coaching kita pada hari ini? Oh, sangat menyenangkan sekali ya Bu Prina ya. Akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan teka-teki yang selama ini ada di pikiran saya. Terima kasih atas coachingnya Bu Prina sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, semoga di coaching-coaching berikutnya kita juga dapat menemukan solusi-solusi lain ya Bu ya untuk pengembangan pembelajaran kita di kelas. Mungkin cukup di sini saja ya coaching kita pada hari ini Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, sama-sama. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.